Halo semuanya. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Jim. Dia tinggal di tempat bernama Museum Manusia tanpa boleh melihat dunia luar. Museum ini dipunyai oleh cyborg dan bertujuan untuk menunjukkan bagaimana manusia dulu hidup. Manusia menjadi makhluk yang langka dan para cyborg menjaganya supaya tidak punah. Dia tinggal di apartemen kecil yang terdiri dari kamar mandi, kamar tidur dan ruang tamu. Di apartemen itu juga terdapat tangga, tetapi tangga tersebut palsu, sama seperti benda-benda yang ada di sana, kecuali televisi. Dia sudah terlalu sering melihat televisi tersebut hingga dia tahu kata yang hendak diucapkan di setiap adegan. Para cyborg dengan sengaja memutar film tertentu, supaya mereka dapat mengetahui bagaimana pria berperilaku jika berhadapan dengan wanita. Sambil menonton TV, Jim juga makan sereal. Di dalamnya dia mendapatkan hadiah. Dia langsung memajang hadiah tersebut di rak bersama dengan hadiah yang dia dapatkan sebelumnya. Tampaknya sereal adalah makanan Jim sehari-hari, dan dia suka ketika mendapatkan hadiah tersebut. Setiap hari, cyborg pemandu museum membawa cyborg untuk melihat bagaimana manusia hidup, mulai dari pemanggang roti, kereta api, jukebox dan hal lain. Tentu saja pusat atraksi di museum tersebut adalah Jim. Pemandu tersebut mengatakan kalau Jim adalah satu-satunya manusia yang dibesarkan dalam observasi. Dari sana mereka membuat cyborg berperilaku seperti manusia. Kemudian pemandu tersebut menyapa Jim dan dia menyapa balik dengan memberikan jempol. Dia tidak keberatan orang-orang tersebut melihatnya, karena dia tidak sadar dia sedang dalam tahanan. Jim berpikir inilah yang terjadi secara normal pada manusia lainnya. Para turis cyborg kemudian meneliti perilaku layaknya objek penelitian di laboratorium. Selain itu, museum tersebut mendapatkan atraksi baru, yaitu manusia wanita. Jim sendiri sangat tertarik untuk melihat wanita itu, karena dia hanya melihat wanita di televisi saja. Pihak museum berjanji untuk mempertemukan Jim dengan wanita itu, jadi dia sudah tidak sabar. Keesokan harinya, Jim bersiap-siap untuk bertemu dengannya. Dia menggunakan setelan terbaiknya dan menunggu wanita itu di restoran. Wanita itu kemudian muncul, bernama Cass. Sebelum Cass dapat menyapa Jim, Jim menirukan pembicaraan di televisi, tetapi hal itu malah membuat Cass menjadi takut dan lari untuk mencari jalan keluar dari apartemen. Karena dia diambil dari dunia luar, dia menjadi sadar kalau dia sedang dalam tahanan. Akan tetapi semua pintu dan jendela di apartemen Jim adalah palsu, hanya dekorasi untuk menggambarkan rumah yang sebenarnya. Cass kemudian lari ke kamar tidur, dan menemukan kasur yang penuh dengan kelopak bunga. Jim tidak pernah berkomunikasi dengan manusia lain jadi dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada Cass, tetapi dia tahu bahwa pria dan wanita dapat berhubungan dengan mesra. Cass kemudian melihat para cyborg melihat mereka, dan dia bersembunyi di balik tembok. Jim kemudian memperkenalkan diri kepada Cass, sehingga Cass menjadi sadar kalau Jim adalah manusia. Cass menanyakan jalan untuk keluar, tetapi Jim bingung mengapa dia mau pergi. Dia memiliki semua fasilitas yang penting baginya, termasuk televisi. Dia juga mendapatkan makanan dan minuman gratis tanpa perlu bekerja setiap harinya. Tetapi Cass tidak mau kehidupan seperti ini. Dia menangis, jadi Jim berusaha menghiburnya dengan memberikan sekuntum mawar merah. Kemudian mereka makan malam bersama. Jim menyiapkan daging buatan dan memanaskannya dengan microwave, tetapi Cass tidak suka dengan baunya. Cass melihat Jim sangat menikmati makanan tersebut, jadi dia menanyakan apakah dia pernah pergi keluar. Jim tetapi diam saja, jadi Cass meminta dia untuk mencium makanannya. Jim tidak menyadari apa yang salah karena seumur hidupnya dia mengalami hal ini. Cass kemudian mengumpat kepada para cyborg yang mengamati mereka. Lalu Cass menjelaskan kepada Jim kalau apa yang dia alami itu tidak nyata. Makanan pun tidak seharusnya terasa seperti itu. Tangganya juga tidak menuju ke lantai atas, dan pintu utamanya pun hanya terbuka sebesar 7 cm. Sayangnya, Jim hanya mendengar omelan Cass dengan senyum. Cass bertanya mengapa dia tidak terganggu dengan keanehan ini, tetapi Jim malah mengantuk dan pergi untuk tidur. Jadi Jim pun mengajak Cass untuk tidur bersamanya, tetapi Cass kabur. Dia bertanya mengapa dia harus tidur bersama dengan Jim, dan Jim menjawab kalau mereka harus berhubungan. Cass menolak dia mentah-mentah, dan berkata kalau dia tidak akan pernah berhubungan dengan Jim. Jadi Jim marah dan membuang kelopak bunga mawar tersebut, lalu pergi tidur sambil dilihat oleh para cyborg. Sementara itu Cass tidur di sofa.
Di tengah malam, Jim terbangun dan memberikan selimut kepada Cass. Dia juga mengambil mainan sereal terbaiknya, dan menaruh di dekat Cass untuk menemaninya. Dia tidak sengaja terbangun dan melihat mainan tersebut di lantai. Kemudian dia mendapatkan ide untuk membuat suatu replika. Ketika Jim bangun, dia gusar karena seluruh mainannya hilang, tetapi dia tidak jadi marah ketika melihat hasil karya Cass. Dia berkata kalau rumah di benda seni tersebut adalah rumahnya, tetapi Jim berkata kalau rumahnya sekarang adalah apartemen ini. Cass kemudian menjelaskan kalau manusia tidak seharusnya hidup bersama dengan cyborg, dan rumah mereka adalah di luar apartemen ini. Keesokan harinya, pada waktu makan siang, Jim bersembunyi dari cyborg menggunakan tanaman. Dia berkata kepada Cass kalau ada jalan keluar dari apartemen ini. Setiap beberapa hari, ada cyborg yang masuk untuk mengisi makanan dan minuman Jim, dan pintunya tidak pernah terkunci. Cass dapat bersembunyi di dalam kereta makanan tersebut, akan tetapi karena keretanya hanya cukup untuk satu orang, Jim akan tetap tinggal di dalam museum tersebut. Cass kemudian berkata kalau Jim tidak pantas berada di sini, tetapi dia bahagia dan puas. Cass tidak perlu mengkhawatirkan dirinya, dan dia bisa pulang dengan selamat. Malam harinya, cyborg tersebut masuk dan Cass langsung bersembunyi di kereta itu dan dia bisa kabur dari sana. Keesokan harinya, cyborg supervisor bertanya kepada Jim di mana Cass, tetapi dia bilang dia tidak tahu. Kemudian cyborg pemandu membawa pengunjung untuk melihat Jim, tetapi ketika kursinya berputar, ada cyborg yang terikat di kursi tersebut. Ternyata Jim pun juga sudah kabur, dan dia sedang berjalan menghampiri seorang gadis di tempat yang persis seperti Cass buat dengan mainannya. Film ini menggambarkan perspektif hewan peliharaan terhadap manusia, di mana mereka dikondisikan untuk menjadi bahagia dan puas. Jika tidak ada orang lain yang memperkenalkan dunia yang bebas kepada hewan peliharaan tersebut, maka mereka tidak akan tahu sisi lain dari dunia yang mereka tinggali.